Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, sekarang kita bersama Rektor IAIN Surakarta, Bapak Profesor Dr. Mudofir SAG MPD. Dan tentunya kesempatan kali ini tidak kita sia-siakan. Beliau akan memberikan saran untuk sahabat Bawaslu semuanya mengenai apa yang harus kita lakukan untuk Pilkada serentak di 2020. Selamat pagi, Prof. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gini, Prof. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus dilakukan seorang ASN di dalam Pilkada 2020, Prof? Silakan. Saya kira untuk para ASN nih dalam menyambut Pilkada nasional, Pilkada ya, secara serentak tentu harus mematuhi Undang-Undang ASN. Ya, jadi harus menjaga netralitas, kemudian menghormati atau kewajiban-kewajiban menggunakan hak pilih ya secara benar, kemudian menghindari ya, konten-konten yang bersifat sara. Nah, kemudian untuk politisasi sara gimana, Prof? Ya, jadi jangan menggunakan dalam kampanye ya untuk tujuan-tujuan memenangkan calon itu kemudian menggunakan sentimen-sentimen keagamaan atau sara suku, agama, ras dan golongan. Ini harus dihindari itu karena kualitas dari demokrasi adalah bagaimana masyarakat itu memilih calon-calon itu berdasarkan keputusan rasionalitasnya, bukan karena sentimen-sentimen rasnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau sara ini kemudian menjadi pintu masuk bagi kampanye-kampanye hitam, kemudian untuk tujuan-tujuan menghalalkan segala cara, maka ini adalah pelanggaran terbesar bagi bangsa kita yang sangat Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya selain sara, Prof, ini ada hoax yang selama ini bahkan informasi-informasi belum jelas. Bagaimana menurut Prof untuk penanggulangan atau melawan hoax dalam Pilkada 2020 ini, Prof? Dan musuh kedua dari persatuan dan kesatuan adalah hoax. Ya. Jadi hoax ini bisa seperti virus. Karena hoax itu pada dasarnya adalah informasi-informasi bohong, ya, kemudian disematkan kepada kelompok tertentu untuk tujuan menghancurkan ya lawan-lawan kita. Nah, ini juga harus dihindari. Dan saya kira lagi-lagi ASN ya, itu harus menjadi teladan dan disiplin untuk menghindari ini. Nah, hoax ya, kemudian hate speech, kemudian fake news ya, ini adalah tiga hal yang harus diperangi dalam masa-masa pilkada. Nah, terutama masa-masa kampanye ya. Karena ini bisa menjadi pintu masuk bagi perpecahan bangsa. Untuk yang sudah mengakar di Indonesia, Prof, tentunya salah satunya adalah politik uang. Nah, bagaimana untuk menanggapi, bagaimana untuk melawan politik uang itu sebaiknya bagaimana, Prof? Nah, ini politik uang juga menjadi satu kendala ya, bagaimana demokrasi kita seringkali terlalu sering ya disematkan dengan politik uang. Nah, ini juga saya kira peran pengawas, peran Bawaslu ya, peran masyarakat, peran elit-elit agama dan elit-elit politik sangat penting untuk menjadi teladan bagaimana kemenangan demokrasi tidak dibangun melalui politik uang. Ini juga harus sama-sama dijaga ini. Dan penegakan hukumnya harus juga jelas ya. Dan Bawaslu saya kira pada konteks ini menjadi garda depan untuk melaporkan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya sehingga kualitas demokrasi kita makin bermutu. Untuk masa sekarang, Prof, sekarang Indonesia baru berduka ya, kita pandemi COVID-19 ini sudah sampai dengan sekarang semakin meningkat, Prof. Nah, untuk saran atau mungkin masukan dari Prof sendiri tentang pelaksanaan Pilkada di 2020 ini, bagaimana dengan COVID-19 ini, Prof? Ya, saya kira pada masa
pandemi ini memang keputusan KPU tentang pelaksanaan pilkada secara serentak di bulan Desember memang memicu kontroversi. Saya baca di beberapa media sosial. Ya. Tetapi saya kira karena ini sudah diputuskan, maka satu-satunya jalan adalah protokol kesehatan itu harus ditegakkan secara disiplin. Sehingga tidak ada klaster baru yang muncul akibat pilkada. Nah, jika ini tidak disiplin baik oleh masyarakat, oleh gugus COVID dan lembaga-lembaga yang berwenang, maka pilkada ini bukan justru melahirkan kebaikan-kebaikan bagi bangsa, tetapi justru menimbulkan genosida ya dalam tanda kutip. Ya. Ada kerumunan yang tidak terkontrol, kemudian lahir klaster-klaster COVID baru, maka akan merusak apa yang sudah dibangun oleh gugus-gugus COVID dalam penanganan pandemi ini. Tentunya seperti kita menjaga jarak, kemudian memakai masker. Ya, tentu saja ya. Itu ya, Prof. Jadi protokol kesehatan adalah satu memakai masker ya, kemudian physical distancing, kemudian hand sanitizer, dan juga tentu ya kerumunan-kerumunan massa yang tidak mengikuti protokol ini harus ditegakkan untuk diusir atau diambil tindakan. Nah, untuk ini pesan Prof untuk para milenial muda, pemilih pemula, Prof. Ini kan mungkin baru pertama kali ikut di dalam Pilkada 2020 dengan kalau di Sukoharjo kan ada pemilihan bupati dan wakil bupati, Prof. Nah, untuk pesan Profesor sendiri untuk para milenial muda itu bagaimana, Prof? Monggo. Untuk milenial muda ya, karena pengalaman pertama ya untuk yang sudah 17 ya, termasuk saya punya anak yang baru masuk sebagai pemilih tahun ini, pemula. Jadi saya kira milenial ini jangan abai terhadap permasalahan bangsa. Jadi dengan memberikan suara di kotak suara secara jujur, itu artinya kita belajar tentang pentingnya bangsa melalui satu suara yang diberikan kepada pemimpin yang kita pilih. Dan para milenial sekarang di abad digital sesungguhnya itu memperoleh informasi yang justru lebih luas ketimbang orang-orang tua zaman dahulu. Ya. Nah, sehingga menentukan pilihannya berdasarkan literasi yang dia buat. Ya. Nah, silahkan itu milenial gunakan hak Anda untuk tidak golput, karena golput juga tidak menyelesaikan masalah. Terima kasih, Prof. Untuk closing statement, Prof, bagaimana saran Profesor selaku Rektor IAIN Surakarta untuk sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia? Silakan, Prof. Ya, saya kira Bawaslu sebagai lembaga yang oleh undang-undang ditugasi untuk memberikan pengawasan dalam proses pilkada ya, maka mudah-mudahan tetap disiplin dalam menjalankan tugasnya. Kemudian kedua, menjadi garda depan dalam penegakan netralitas. Ya. Kemudian ketiga adalah sebagai garda depan untuk melahirkan pemilu yang berkualitas. Jadi bukan hanya demokratis, tapi juga berkualitas dalam arti satu, nil atau tidak ada kampanye hitam, tidak ada konten-konten sara, ya, kemudian kecurangan-kecurangan dan politik uang. Nah, saya berpesan agar masyarakat elit dan semuanya membantu Bawaslu dalam menjalankan mandat sebagai pengawas pemilu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih sekali atas saran untuk kita semuanya dan semoga sehat selalu. Sahabat Bawaslu semuanya, masih bersama saya Eko Budianto, Bawaslu Sukoharjo. Kita bersama Bapak Profesor Dr. Mudofir SHG MPD, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.